Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai analisis antrian pada gerai Mixu UMS dengan software AnyLogic. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Amani Salsabila dengan NIM D600-241, kemudian ada Aulian Nurstiani dengan NIM 215, kemudian ada Muhammad Aditya Maulana dengan NIM D600-223, dan saya sendiri yaitu Faris Akil Rasyad dengan NIM 253. Apa sih simulasi itu? Simulasi adalah sebuah metode yang dapat melakukan sesuatu yang disimulasikan atau dicontohkan tanpa merusak sistem aslinya. Menurut Siaga pada tahun 1987, yang dimaksud dengan simulasi adalah metodologi untuk melaksanakan percobaan dengan memakai metode dari suatu sistem nyata. Manfaat dari simulasi ini dapat menyelesaikan tanpa mempengaruhi sistem nyata yang sedang berlaku. Dengan hasil simulasi, dapat dianalisis dan dipilih simulasi terbaik yang dapat direalisasikan pada sistem nyata. Lalu, apa itu AnyLogic? AnyLogic adalah perangkat lunak simulasi untuk aplikasi industri dan bisnis. Banyak fitur yang dapat digunakan pada AnyLogic ini. AnyLogic digunakan di berbagai bidang industri seperti transportasi, manufaktur, logistik, dan lain sebagainya, seperti yang telah tertulis. Kemudian AnyLogic dikembangkan oleh The AnyLogic Company, yaitu sebuah perusahaan perangkat lunak multinasional yang beroperasi di Eropa dan Amerika Serikat. Selanjutnya itu ada lokasi. Eh, Penelitian ini ada di lokasi Mixu, yaitu Mixu merupakan sebuah perusahaan waralaba yang menjual es krim sajian lembut dan minuman teh asal Zhengzhou, Henan, Tiongkok, dan didirikan pada 16 Juni tahun 1997. Mixu ini memiliki lebih dari 21.000 gerai di Tiongkok dan beberapa negara Asia lainnya termasuk Indonesia. Mixu juga menawarkan berbagai rasa es krim dan minuman dengan topping yang bervariasi, seperti mutiara, oreo, mangga, dan lain-lain sebagainya. Mixu juga telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI sejak awal beroperasi di Indonesia. Permasalahan yang terjadi pada pengamatan kali ini yaitu pengamatan ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 di gerai Mixu UMS yang bertepatan di depan gedung FEB Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan pengamatan ini dilakukan sejak pukul 14.46 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Antrian yang digunakan pada gerai Mixu UMS yaitu single channel, di mana tempat pelayanan pelanggan hanya ada satu. Terdapat beberapa variabel dalam sistem antrian yang terjadi, seperti customer, kasir, waktu kedatangan, waktu pelayanan, dan waktu selesai pelayanan. Oke, selanjutnya analisis dari kelompok kami sudah memperhitungkan terkait jarak antar kedatangan itu dan juga interval, dan histogramnya bisa dilihat pada layar. Kemudian next. Kemudian untuk waktu tunggu juga dari minimal maksimal, kemudian interval kelas dan juga histogramnya bisa dilihat pada layar. Next. Kemudian untuk waktu pelayanan juga untuk minimal maksimal dan interval kelas maupun histogram waktu pelayanan itu bisa dilihat pada layar. Oke, untuk hasil isi feed juga itu untuk histogram dan juga analisis isi feed-nya juga bisa dilihat pada layar untuk jarak antar kedatangan. Kemudian untuk waktu tunggu, untuk grafik dan juga analisisnya juga bisa dilihat pada layar. Next. Dan untuk waktu pelayanannya juga untuk grafik dan juga analisisnya bisa dilihat pada layar.
Untuk waktu dalam sistem juga untuk grafik juga analisis isi feed-nya bisa dilihat pada layar. Ya. Selanjutnya di sini ada simulasi analogik dengan keadaan normal. Awal mulanya itu pelanggan datang, selanjutnya ada waktu sistem mulai, waktu antrian mulai, dan pelanggan mengantri. Selanjutnya ada waktu antrian selesai, waktu pelayanan dimulai, lalu pelayan dilayani. Selanjutnya pelayan selesai, lalu ada waktu sistem selesai, dan terakhir pelayanan selesai dilayani. Baik, untuk model simulasi selanjutnya yaitu simulasi di mana kita menambahkan waktu kedatangan sebesar 10%. Nah, untuk modelnya sendiri, customer datang atau kedatangan, kemudian ada waktu sistem mulai, waktu antrian mulai, antrian dalam artian customer akan mengantri, kemudian ada waktu antrian selesai, waktu pelayanan mulai, pelayanan di mana customer mulai dilayani, kemudian waktu pelayanan selesai, waktu sistem selesai, dan juga selesai atau customer selesai dilayani. Kemudian untuk model simulasi ketiga yaitu kita menggunakan sistem dua antrian, di mana dalam sistem dua antrian ini kita menyediakan dua kasir dengan di sini ada kedatangan, kemudian ada waktu sistem mulai, ada waktu antrian mulai, ada select output, di mana select output ini kita tambahkan guna membagi sistemnya menjadi dua. Jadi sehingga di sini ada dua kasir dengan dua antrian, kemudian terdapat waktu antrian selesai, ada waktu pelayanan mulai, ada pelayanan, ada waktu pelayanan selesai, dan ada waktu sistem selesai. Nah, dari kedua sistem ini nanti tetap akan selesai di sync atau selesai ketika semua customer telah selesai dilayani. Nah, selanjutnya di sini dari kita telah melakukan pengujian, di mana di sini kita melakukan pengujian menggunakan simulasi yang ketiga, yaitu dengan sistem dua antrian. Oke, untuk selanjutnya di uji verifikasi itu terdapat rata-rata waktu pelayanan di bagian simulasi itu sebesar 123, kemudian untuk aktualnya itu sebesar 232. Kemudian untuk rata-rata waktu tunggu dalam antrian itu di simulasi sebesar 127,599 dan aktualnya itu sebesar 29. Kemudian di bagian rata-rata waktu dalam sistem itu simulasinya sebesar 115 dan aktualnya itu sebesar 261. Oke, selanjutnya di bagian uji validasi itu untuk hipotesisnya sebesar H0 itu mu sama dengan mu2, kemudian H1 itu mu1 tidak sama dengan mu2, kemudian untuk taraf nyatanya itu 0,05, kemudian untuk statistik ujinya itu T kritisnya sebesar min 1,6882. Kemudian untuk perhitungannya ada X bar 1, X bar 2, S1 kuadrat dan S2 kuadrat, kemudian S2 kuadrat, kemudian S-nya bisa dilihat pada tabel, kemudian untuk T hitungnya itu sebesar min 0,136, kemudian kriteria ujinya itu apabila H0 itu diterima jika min T kritis lebih kecil dari T hitung, kemudian lebih kecil dari T kritis. Oke, untuk kesimpulannya itu berdasarkan perhitungan data yang telah dilakukan dan didapatkan data di mana nilai dari T hitung sebesar min 0,13653 dan nilai titik kritisnya itu sebesar min 1,6883 dan 1,6883. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan jika T hitung lebih kecil dari T kritis, maka H0 diterima. Jadi data dari hasil simulasi dapat diterima atau sesuai dengan hasil dari sistem nyata.
Terima kasih telah memperhatikan dari presentasi kami saat ini. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.